Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Surya Agustin dengan NIM 44123110041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan soal UTS Ilmu Kekuatan Bahan sesuai format instrumen asesmen yang telah diberikan. Presentasi ini mencakup perhitungan, tegangan dan regangan, geser, modulus geser, serta analisis aman atau tidak berdasarkan allowable stress. Soal nomor 1, sebuah flat bar pengikat T-bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kilonewton. Material baja karbon E sama dengan 200 gigapascal. Dimensi penampang lebar B sama dengan 60 mm. Tebal T sama dengan 8 ditambah 0,1 dikali D mm. Dan panjang ukur gauge length L sama dengan 500 mm. Ditanya adalah regangannya, pertambahan panjang, dan apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal. Mari kita hitung bersama-sama. Pada soal pertama, kita diberikan sebuah flat bar pengikat dan menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 dan D 0,5 D. Dengan D adalah 2 digit pertama dari NIM saya, yaitu 41. Maka 20 ditambah 0,5 dikali 41 sama dengan 40,5 kilonewton atau 40.500 newton. Lebar sama dengan 60 mm, tebal sama dengan 8 ditambah 0,1 dikali D sama dengan 12,1 mm. Luas penampang adalah lebar dikali dengan tebal sama dengan 60 dikali 12,1 hasilnya 726 mm kuadrat. Dengan panjang 500 mm, E sama dengan 200 gigapascal atau bisa disebut juga dengan 200.000 megapascal. Dengan tegangan izin 140 megapascal. Ditanya adalah tegangan, regangan, pertambahan panjang delta L, dan keamanan batang. Soal nomor 2. Clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4 D kilonewton dengan diameter pin D sama dengan 12 ditambah 0,1 D milimeter. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal single shear. Sifat material baja pin E sama dengan 200 gigapascal. Rasio Poisson sama dengan V sama dengan 0,29. Ambil G sama dengan E dibagi 2 ditambah 1 V. Maka diminta adalah tegangan rata-ratanya, regangan geser rata-rata, dan bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel 100 megapascal. Baik, mari kita jawab bersama-sama. Pin menahan gaya vertikal dengan P 15 ditambah 0,4 D, yaitu 15 ditambah 16,4, hasilnya adalah 31,4 kilonewton atau 31.400 newton. Dengan diameter pin 12 ditambah 0,1 D, yaitu 12 ditambah 4,1, maka hasilnya adalah 16,1 mm. Modulus elastis
atau E sama dengan 200 gigapascal dan rasio Poissonnya adalah 0,29. Maka modulus geser G E dibagi 2 dalam kurung 1 ditambah pi sama dengan 202 dikali 1,29. Hasilnya adalah 77,52 gigapascal. Maka di sini ditanya adalah tegangan geser rata-rata T, peregangan geser dan keamanan pin. Maka kita akan menghitung tegangan geser rata-rata. Luas penampangnya adalah A sama dengan pi di diameter pangkat 2 dibagi 4 sama dengan pi dalam kurung 16,1 kuadrat dibagi 4 sama dengan 203,6 mm kuadrat. T sama dengan P dibagi A. 31.400 dibagi 203,6 sama dengan hasilnya adalah 154,3 megapascal. Yang kedua, kita mencari regangan geser. Regangan geser adalah sebelumnya kita harus ubah modulus geser yang 77,52 gigapascal menjadi 77.520 megapascal. Jadi regangan geser sama dengan tegangan geser rata-rata dibagi dengan modulus geser sama dengan 1,99 dikali 0 pangkat min 3 Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya dari tegangan rata-rata dan regangan rata-rata, maka apakah aman atau tidak? Sedangkan yang kita tahu adalah tegangan geser izin di bengkel adalah 100 megapascal. Namun, tegangan aktualnya adalah 154,3 megapascal. Maka dapat diasumsikan adalah tidak aman karena pin berpotensi mengalami kegagalan geser. Soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kilonewton diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa, namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastis 200 gigapascal, pengujian yang sama dilakukan akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kilonewton. Sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium, maka hitunglah A. Tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua adalah hitunglah panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kilonewton. Mari kita jawab bersama-sama dengan soal terakhir, yaitu batang aluminium dan baja memiliki panjang 1.500 mm dengan diameter 40 mm atau 4 cm dan beban uji yaitu
40 kilonewton atau 40.000 newton. Yang pertama kita hitung dulu adalah tegangan dan regangan batang aluminium. Dan yang kedua adalah perpanjangan batang baja. Oke. Yang pertama adalah tegangan dan regangan batang aluminium. Untuk tegangan sama dengan 40.000 dibagi 1256,6 sama dengan 31,8 megapascal. Yang kedua adalah regangan. Regangannya adalah E sama dengan delta L dibagi L sama dengan 2 dibagi 1500. Hasilnya adalah 0,00133. Yang kedua adalah baja. Karena gaya dan diameter sama, tegangannya juga sama, yaitu 31,8 megapascal. Tegangannya sama seperti punya aluminium. Terus yang kedua adalah modulus elastis bajanya adalah 200 gigapascal atau sama dengan 200.000 megapascal. Regangan baja E sama dengan sigma dibagi E sama dengan 31,8 dibagi 200.000 sama dengan 1,592 dikali 10 pangkat min 4. Perpanjangan delta L sama dengan E dikali L sama dengan 1,592 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1500 sama dengan 0,239 mm. Jadi, kesimpulannya adalah aluminium lebih lentur dan memanjang lebih besar. Baja lebih kaku hingga memperpanjang juga lebih sedikit. Demikian penerapan saya mengenai pengerjaan soal UTS ilmu kekuatan bahan, mulai dari tegangan, regangan, tarik, geser, modulus elastis, hingga analisis keamanan struktur. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memenuhi kriteria penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.